Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Pak Susno Duaji, mantan Kabaris-Krim Polri, menjelaskan secara detail seperti apa proses pembuktian ijazah palsu Pak Jokowi. Yang menurut beliau, pembuktiannya sangat mudah, ringkas, dan tidak makan waktu yang lama. Dan kasus ijazah palsu ini sangat erat kaitannya dengan kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi. Itu artinya Rizal Fadilah dan kawan-kawan bisa segera masuk penjara. Nah, di sesi obrolan ini teman-teman, di videonya Rizal Fadilah juga ternyata hadir. Dan di tengah-tengah Pak Susno menjelaskan, dia sempat ketawa, tapi ketawanya itu sudah berat banget. Sudah ketawa penuh beban gitu, nggak lepas lagi. Entah alasan apa lagi yang akan mereka buat nih untuk menghindari panggilan Bareskrim Polri. Karena sepertinya mereka ini sudah tahu diri bakal dipenjara. Nah, selain itu teman-teman, saya punya video di mana ini penjelasan juga yang sangat luar biasa dari Ibu Irma Suryani terkait dengan hiruk pikuk carut marut yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang. Ijazah palsu lah, isu-isu yang tidak jelas lah yang muncul, isu-isu yang tidak produktif lah yang muncul, cacian makian lah dari elit-elit, dari Rocky Gerung dan lain sebagainya. Uni Irma kembali memberikan pelajaran penting bagi kita semua teman-teman. Dan saya harap kalian nonton videonya secara full. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Baik, kedua kasus ini adalah sangat berkaitan ya, satu sama lain. Pertama, kita hargai Pak Jokowi sudah membawa juga permasalahan ini ke ranah hukum. Karena hanya ranah hukum lah yang bisa menyelesaikan isu-isu ini. Nah, mana yang harus diselesaikan lebih dulu? Karena ini saling berkaitan. Penuduhan tentang ijazah palsu lebih dulu dilaporkan, kemudian karena dituduh ijazah palsu, sedangkan Pak Jokowi mengatakan tidak palsu, maka dia merasa nama baiknya tercemar. Jadi benar, sudah ditangani ijazah itu palsu apa tidak. Dan membuktikan itu palsu apa tidak, itu tugas daripada penyidik, bukan melalui perdebatan di luar. Dengerin tuh Rizal Fadilah. Nah, penyidik membuktikan itu tidak terlalu sulit ya. Karena apa? Institusi resmi yang mengeluarkan ijazah itu masih ada dan lembaga itu sangat-sangat punya kredibilitas di Indonesia, bahkan di mata internasional, yaitu Universitas Gadjah Mada. Tentunya dia adalah saksi pokok untuk menentukan, untuk menjelaskan itu palsu apa tidak. Coba lihat kalian teman-teman, coba lihat si Rizal Fadilah tuh, udah mulai nggak bisa ngomong apa-apa lagi dia. Setelah itu baru saksi-saksi orang gitu. Nah, saksi orang siapa? Kan ada dosennya, saya yakin dosennya Pak Jokowi kalau betul kuliah di situ masih ada yang hidup. Kemudian tenaga administrasinya mungkin masih ada yang hidup. Kemudian yang jelas teman kuliahnya, seandainya Pak Jokowi betul kuliah di situ, pasti masih ada yang hidup. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa kasus ini bakal lemah atau tidak, begitu ya? Ya, polisi sangat profesional untuk menyelidiki, apalagi masalah pemalsuan ijazah. Nah, kalau kita tidak percaya sama polisi, tidak percaya sama UGM, ya kemana lagi kita membawa ini? Nah, kalau tidak percaya Polri, tidak percaya UGM, tidak percaya lembaga negara, tidak percaya dengan kawan-kawan Pak Jokowi, ya kayaknya sih dia percaya sama iblis kali ya. Aduh, Rizal Fadilah udah ketabrak motor, masuk penjara pula nanti ya kan. Aduh, kasihan banget teman-teman. Nah, setelah tidak terbukti misalnya apa hasil penyidikan tentang palsu atau tidak ijazah tersebut, maka tentunya sangat berkaitan erat dengan masalah pencemaran nama baik. Apakah nama baik itu betul dicemarkan, misalnya karena ijazahnya asli dituduh palsu, atau justru sebaliknya, betul ijazahnya palsu. Nah, ini sangat erat. Kita percaya sama penyidik Polri, percaya juga sama lembaga
UGM. Nah, teman-teman, jadi sekarang itu gerombolan-gerombolan Rizal Fadila dan kawan-kawannya, pendukung-pendukung mereka, buzzer-buzzer mereka, entah itu di TikTok, entah itu di Twitter, di X. Sekarang mereka lagi membangun wacana bahwa kita sulit untuk percaya satu lembaga dalam pembuktian ijazah palsu ini. Dalam artian mereka ini sedang mendiskreditkan Polri. Nah, dia sedang membangun sebuah wacana agar masyarakat itu tidak percaya dengan Polri, teman-teman. Ini bahaya nih. Saya juga dengan saksi-saksi, baik saksi ahli maupun hasil laborat yang akan diperiksa oleh penyidik Polri. Singkat saja Pak Susno, tudingan ijazah dilaporkan ke Barreskrim, tapi kalau kemudian hasil saintifik ijazah menunjukkan asli, apakah case close atau sebetulnya masih bisa dicari sumber lain? Singkat saja Pak. Untuk menentukan asli apa tidak, bukan saintifik saja, saintifik laborat saja ya, saksi ya. Yang paling urgent itu adalah lembaga yang mengeluarkan. Lembaga yang mengeluarkan, kemudian saksi lain ditambah hasil laborat. Kalau itu misalnya asli, maka berpengaruh juga terhadap laporan yang disampaikan di Polda Metro tentang pencemaran nama baik. Kalau itu juga misalnya terbukti palsu, juga berpengaruh juga untuk laporan di Polda Metro, berarti kan dihentikan. Jadi sangat berpengaruh itu. Dan pembuktian hal ini, saya mantan penyidik ya, sangat gampang karena lembaganya masih ada kok. UGM. Ketawa Rizal Fadila, ayo ketawa. Mulai ketawa dia. Kenapa dia nih? Apa sudah mulai error gitu? Ketawa, lepaskan ketawanya. Ya ada, saksi ada, laborat ada. Jadi bagus sekali membawa ini ke ranah hukum supaya ini jelas dan kita yakin bahwa Polri independen, hasil laboratnya bagus, hasil pemeriksaan saksi juga bagus, dan tentunya Polri kita harap juga tadi memeriksa juga para ahli, sehingga apakah ini diadu antara data pelapor dengan data daripada pihak UGM dan sebagainya, tentunya kan diadu kan. Pihak pelapor kan diperiksa, diterima juga penjelasannya, pihak sebelah sana diperiksa juga. Nanti penyidiklah yang menilai apakah ini diteruskan kepada penuntut umum, apakah ini dihentikan. Jadi nggak akan perlu bahkan waktu lama ya untuk pengusutan ini ya Pak? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di seluruh Indonesia, kita dengarkan dulu penjelasan Ibu Irma Suryani dengan sangat seksama, teman-teman ya. Ini penjelasan Ibu Irma sangat keren dan juga sangat baik. Bertemu kembali dengan saya, Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini kita akan bicara terkait dengan kebebasan berbicara atau bisa yang disebut dengan demokrasi. Sejak reformasi, Indonesia masyarakatnya seperti kuda lepas dari kandang. Seolah-olah demokrasi itu bisa bicara sebebas-bebasnya, ngatain orang, fitnah orang, ya, kemudian caci maki orang dengan berdalih demokrasi, karena demokrasi. Kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Tidak lepas daripada elit-elit politik, elit-elit dan tokoh-tokoh masyarakat yang justru mengajarkan ini kepada masyarakat. Mereka bicara ya dengan narasi-narasi hate speech, ya, ujaran kebencian karena perbedaan pilihan dan lain sebagainya. Mengatasnamakan demokrasi seolah-olah mereka bisa mencaci maki orang seenak-enaknya, ngata-ngatain orang seenak-enaknya, ya, menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, menghadapkan rakyat dengan pemerintah, seolah-olah mereka adalah bagian dari orang yang sangat mencintai Indonesia dan ingin menjadikan Indonesia ke depan jauh lebih baik. Padahal justru mereka adalah orang-orang atau oknum-oknum yang ingin merusak Indonesia dari dalam, ya, ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Selalu bikin kegaduhan. Setiap hari banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, mereka persoalkan. Padahal yang paling penting dari semua persoalan ini adalah bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya. Melalui program-program pemerintah,
Nah, itulah yang seharusnya kita kawal, ya, kita kritisi, sehingga kita menjadi salah satu kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah yang absolut, yang terlalu berkuasa, maka dia akan jadi diktator. Nah, untuk itu kita semua berfungsi, ya, kita semua elit-elit politik, elit-elit LSM, ya, rakyat yang kreatif juga bisa menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap semua kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan. Bukan sekedar masalah remeh-temeh yang terus-terusan digoreng-goreng. Seolah-olah tidak ada lagi persoalan di Indonesia ini, ya, selain bicara soal ijazah palsu lah, gitu ya. Kemudian ya banyak sekali persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dipersoalkan menjadi dipersoalkan. Mereka nggak sadar bahwa jika kita terus-terusan seperti ini, maka cita-cita dari Presiden Prabowo Gibran untuk menjadikan Indonesia ke depan menjadi Indonesia emas nggak akan mungkin tercapai. Dengerin tuh Roy Suryo, Rismon, Rizal Padilla, Tifa. Kerjanya bikin ribut aja terus. Nggak jelas orang-orang ini, teman-teman. Saya curiga ya, mereka ini ya, gerombolan-gerombolan mereka ini, ya antek asing kali ya. Sengaja mau mengadu domba bangsa kita, teman-teman. Tidak ada satu presiden pun bisa yang mencapai targetnya jika misalnya program jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah yang tidak tercapai, kemudian mereka katakan sebagai pembohong. Nah, padahal program-program itu sebenarnya yang harus diperhatikan adalah apakah dia program jangka pendek. Nah, kalau dia program jangka pendek tidak dilaksanakan, berarti pemerintahannya tidak mampu melakukan program tersebut. Nah, atau misalnya jangka menengah harusnya bisa dicapai. Jangka pendek dan jangka menengah harusnya bisa dicapai karena dia merupakan program 5 tahunan. Tapi kalau merupakan program jangka panjang yang namanya multi-years, seperti misalnya pembangunan IKN yang memang tidak bisa diselesaikan secara cepat. Ya 5 atau 10 tahun nggak mungkin. Betul, jangka panjang. Karena memindahkan sebuah ibu kota seperti misalnya ibu kota negara Kazakhstan dari misalnya dari Almaty ke Astana itu butuh waktu sampai dengan 28 tahun. Jangankan IKN, Bu ya, jangankan IKN. Soal tenaga kerja aja. Ada orang-orang yang ngomong, katanya, mana nih 19 juta lapangan kerjanya, mana nih lapangan kerja yang terbuka. Dia nggak tahu apa ya, Prabowo Gibran ini kan baru bekerja 7 bulan. Masa dalam 7 bulan sudah bisa membuka 19 juta lapangan kerja? Kan nggak masuk akal. Kasih kesempatan dulu mereka bekerja. Ini oposan ini kadang otaknya tuh sangklek kali ya. Kayak menggunakan APBN. Nah, sama dengan kita juga gitu. Jadi legacy yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Jokowi adalah program jangka panjang tadi yang multi-years. Bukan berarti beliau melakukan penipuan publik. Makanya ada keberlanjutan gitu. Masyarakat harus paham dan harus tahu gitu. Mana yang memang program jangka panjang itu bukan bohong kalau ketika tidak bisa dicapai. Karena memang jangka panjang ya. Sementara pemerintahan presiden paling lama hanya 10 tahun. 10 tahun ya. Mari kita cerdas berpikir ya. Jangan kemudian asal ngomong, mau mengkritik, asal mangap tanpa data, ya itu justru hate speech namanya. Tong kosong nyaring bunyinya, Bu ya. Ujaran kebencian, dengki, iri. Nah, hilangkan itu semua. Kalau ingin Indonesia ini ke depan lebih maju. Bayangkan, Amerika Serikat itu punya hutang yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Banyak negara lain yang juga punya hutang luar negeri. Jepang. Tapi rakyatnya nggak ribut, nggak kepo seperti kita ini. Selalu ribut, utang luar negeri. Lah, utang luar negeri itu kalau difungsikan sebagai hutang produktif, ya bukan sekedar hutang konsumtif saja, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang dipergunakan untuk pembangunan. Kembali untuk masyarakat yang kemudian bisa dibayar kembali, ya melalui program-program produktifnya. Jadi jangan asal ngomong, wah utang luar negeri besar. Bahkan ada yang bilang,
Jokowi mengantongi 11 triliun. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu gerombolan-gerombolan Rizal Padilla juga, Bu. Gerombolan Roy Suryo, kelompok-kelompok mereka lah tuh. Rocky Gerung dan lain-lain. Nah, itu orang-orang itu tuh. Nggak ngerti apa ya kalau yang namanya uang itu bukan presiden yang megang, tapi Betul. Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Gitu. Jangan kemudian seperti orang bodoh gitu ya, orang yang nggak cerdas gitu. Kemudian seolah-olah bahwa uang negara itu dipegang oleh presiden. Salah gitu ya. Jadi pemirsa harus kembali saya cerdaskan melalui informasi ini agar paham ya, dan tidak bisa dipengaruhi oleh oknum-oknum yang selalu mengadu domba satu sama lain. Keren, Bu Irma. Saya bukan membela pemerintah, tapi mendudukkan persoalannya di tempat yang benar. Kalau pemerintah salah, ayo kita kritisi. Tapi jangan caci maki ya. Jangan sebar fitnah, hoax. Jangan sebar berita hoax. Nah, betul, Bu. Ayo kita sama-sama bangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Nah, oke teman-teman. Itulah tadi 2 video yang sangat luar biasa ya. Penjelasan dari Pak Susno Duaji terkait dengan kasus ijazah palsu. Yang kedua video dari Uni Irma Suryani. Ya, kalau kita lihat video Pak Susno tadi, sepertinya Rizal Padilla sudah mulai getar-getar gitu ya kan. Ketawa pun tadi udah dipaksa teman-teman, udah so asik dia gitu ya kan, karena tahu dirinya bakal cepat masuk penjara bersama dengan kawan-kawannya. Nah, tadi saya senang dengan penjelasan Ibu Irma, sangat mencerahkan, sangat bisa membuka pikiran serta kepala kita melihat bagaimana kondisi bangsa kita yang sesungguhnya, bagaimana gerombolan Roy Suryo, Refli Harun dan juga Rizal Padilla dan kawan-kawannya itu terus-menerus membuat kegaduhan dengan isu-isu murahan yang tidak produktif sebenarnya. Kita kan harus mengkritik pemerintah. Ya, emang harus kita memperkritik pemerintah kalau ada kebijakannya yang tidak pro rakyat, kalau ada janji-janjinya yang kemarin belum terlaksana. Tapi ya, mikir juga seperti IKN mungkin, seperti 19 juta lapangan kerja mungkin. Ini kan baru berapa bulan kedua pemimpin kita bekerja, baru 7 bulan, 8 bulan mungkin. Dan kita sudah menagih 19 juta lapangan kerja. Terus ada yang bilang di tengah banyaknya PHK. Ya sebenarnya sih memang kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Kondisi dunia sedang carut marut. Jadi di tengah kondisi seperti ini yang harus kita lakukan apa? Kita harus meningkatkan soft skill dan hard skill kita agar lebih bisa bersaing di dunia kerja. Kita harus belajar gitu, belajar terus-menerus. Jangan cuma teriak lapangan kerja susah, tapi tidak ingin meningkatkan kualitas SDM kita sendiri gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman. Dan tadi menarik kata Uni Irma juga tadi, ya ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi ya mau gimana lagi Bu, orang-orang nggak mengerti itu. Pokoknya kalau pemerintah sudah berjanji yang harus ditepati secepatnya. Nah, tapi Uni Irma sangat luar biasa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan semoga masyarakat yang mendengarkan ini bisa tercerahkan. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe video ini teman-teman ya, agar kita bisa mencerdaskan masyarakat secara bersama-sama. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa teman-teman jaga kesehatan, tingkatkan produktivitas dan juga kualitas SDM kita. Belajar, jangan pernah berhenti belajar, dan juga tetap menjaga kewarasan kepala kita. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.